ketika benar niatnya, insya Allah akan sempurna balasannya. Demikian juga sebaliknya, jangan pernah bangga dengan besarnya amalan. Ketika salah titik tujuannya, itu juga akan menjadi persoalan, itu juga akan menjadi hambatan. Nah, itulah kenapa Imam Bukhari juga yang saya sebutkan tadi hadisnya, kenapa meletakkan hadis 3 orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang besar amalannya menurut kasat mata, tapi salah dalam niatnya. Ikhwan fillah rahimahullah. Jadi di dalam hadis itu bukan orang musyrik yang pertama masuk neraka, bukan orang kafir yang pertama masuk neraka, tapi justru orang Islam yang salah dalam meletakkan niatnya. Berarti di sini apa? Syirik asghar. Syirik apa? Syirik kecil. Nah, ini bahayanya di sini. Dilanjutkan, diriwayatkan maksudnya oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa awwalu ma yuqdan nas yaumil qiyamah salah. Ada 3 orang pertama kali yang akan diputuskan oleh Allah pada hari kiamat. Pertama kali, awwalun nas, orang yang pertama kali diputuskan oleh Allah pada hari kiamat, 3 golongan. 3 apa? 3 golongan. Disebutkan di situ oleh Rasulullah, rajulun ustushhida, seseorang laki-laki yang mati syahid. Siapa? Orang yang mati syahid, mati dalam keadaan mempertahankan imannya atau berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Dua-duanya syahid namanya dalam Islam. Mempertahankan iman itu syahid, berjuang menegakkan kalimat Allah juga kalau mati namanya syahid. Jadi laki-laki ini kata Rasulullah disebutkan dalam hadis itu mati syahid. Menurut kasat mata amalan itu puncak amalan memang. Di luar sana dari Islam itu berjihad. Ketika itu fayu'radu alaihi ni'mah, kemudian Allah tampakkan nikmat Allah padanya dan dia mengakui bahwa nikmat itu Allah titipkan kepada dia, diberi kemampuan untuk berjihad. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam hadis itu, bima amilta, untuk gunakan untuk apa? Kau gunakan untuk apa nikmatku? Lalu si rajul ini menjawab, ya Allah, jahadtu fika wa qataltu fika, aku berjihad karenamu, aku berperang juga karena ingin meninggikan kalimatmu. Karena Allah Maha tahu niat kita, Maha tahu tentang isi hati kita, alimum bila sudur. Janganpun apa yang kita ucapkan, yang meretak saja sudah Allah tahu. Apa kata Allah? Kadzdzabta, dusta. Hei, dusta kamu. Bukankah kamu berjihad liqalu bihi jaliun? Bukankah kamu berjuang agar dikatakan kamu seorang panglima, seorang pemberani? Dan kalimat itu sudah nempel di pundakmu, sudah kau dapatkan gelar itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang pertama ini pun dicampakkan ke dalam neraka. Ingat, bukan kurang perjuangannya, tapi salah meletakkan tujuannya atau niatnya. Semoga menjadi pelajarannya untuk memulai kajian ini. Baik yang ngaji, baik yang ngisi maupun yang nyimak harus sama-sama menata niat. Ya, yang ngisi menata niat, ya nyimak juga harus menata niat. Nah, dilanjutkan oleh hadis kedua, oleh orang golongan kedua. Wa yu'radu rajulun 'alim qalim. Kemudian dipanggil orang kedua. Ini di hadis nomor 2 setelah ini di Sahih Bukhari. Dipanggillah orang kedua yang dititipi ilmu oleh Allah, dititipi Al-Quran,
Dengan ilmunya dia mengajarkan, dengan Qur'annya dia bacakan Al-Quran. Kemudian Allah tampakkan nikmat itu. Lalu Allah bertanya, bima amilta, kau gunakan untuk apa nikmat ilmu yang kau berikan? Dijawab oleh rajulun tadi ini, ya Allah, a'allimun nas li ajli wa qara'tul Qur'an li zaidul Qur'an. Ya Allah, ilmu yang kau titipkan aku amalkan, aku dakwahkan, aku baca Quran sesuai dengan apa yang kau amalkan. Apa kata Allah? Allah tahu, kadzab, dusta. Bukankah kamu dulu membaca Al-Quran, belajar ilmu, mengajarkan ilmu agar kau dikatakan seorang ulama, qori, ustaz kalau sekarang. Makanya kalau mau thalabul ilmi kita tanya, jangan agar jadi ustaz. Jadi ustaz itu berat, hisabnya lebih dahulu dari jamaahnya. Ya kalau benar, hadisnya ada kan? Yang pertama disiksa nanti berputar-putar keluar semua isi perutnya. Nah itu nanti hadis ketiga. Ya, saya lanjutkan. Akhirnya orang ini diseret ke dalam neraka. Gagal masuk surga dengan ilmunya, dengan gelarnya waktu di dunia. Memang sudah kau dapatkan gelar itu kata Allah. Kau seorang ustaz, profesor, doktor, lulusan luar negeri. Bisa ini ya, sudah kau dapatkan gelar itu semua. Tapi saya niatmu salah. Akhirnya gagal masuk surga, diseret justru masuk ke dalam neraka. Bukan kurang ilmunya, tapi salah meletakkan tujuan daripada niatnya. Kemudian dipanggillah orang yang ketiga. Dipanggil orang yang dititipi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Munfiq, orang yang derma. Kemudian ditampakkan oleh Allah nikmat yang Allah berikan, yaitu berupa harta. Lalu Allah bertanya, bima amilta, untuk apa kau gunakan, untuk apa nikmat yang kau titipkan? Lalu dijawab oleh si rajul ini, ya Allah, aku gunakan, tidak ada kebaikan kecuali aku gunakan untuk membantu menyokong kebaikan. Ada masjid, saya ikut bantu bangun masjid. Ada pesantren, saya ikut nyumbang ke pesantren. Ada panti asuhan, saya ikut terlibat di dalamnya. Pokoknya semua bentuk kebaikan ya Allah. Disebut pula itu di depan Allah. Allah Maha tahu tingkat zat, dusta kamu. Bukankah kamu dulu infak, ikut terlibat dalam ibadah masjid, pesantren, panti asuhan, dan segala bentuk sosial, hanya untuk agar dikatakan kamu jawadun. Jawad itu artinya orang yang derma. Dan gelar itu sudah kau dapat. Siapa itu? Fulan. Oh, besar infaknya. Kalau si Fulan. Memang nyari itu dia. Kalau bahasa vulgarnya nyari muka ya istilahnya. Nyari perhatian. Nah, nyari perhatian itu riya loh Pak. Dan riya itu mendelek amal seketika. Misal ada orang infak 100.000 ikhlas. Ada orang infak 100 juta, mending 100 ribu. Ada orang infak 100.000 ikhlas, dengan orang infak 100 juta tapi apa? Nyari perhatian. Nyari perhatian itu kan berarti agar dilihat Pak, agar dikenal. Siapa dia? Fulan. Hati-hati Pak. Dikit saja ini geser bisa hilang 100 juta. Makanya kalau infak besar membawa kita tidak ikhlas, mending kecil tapi membawa kita ikhlas. Lebih bagus lagi infak besar membawa kita ikhlas. Nah, saya lanjutkan dulu hadis ini. Akhirnya setelah Allah mengatakan kadzab dan dusta kamu, bukankah kau dulu infak agar dikatakan seorang yang derma, dan gelar itu sudah kau dapat. Akhirnya orang ini diseret oleh malaikat masuk ke dalam neraka. 3 golongan inilah diabadikan oleh Rasulullah dalam hadis. Ingatlah sekali lagi, bukan kurang perjuangannya, bukan kurang ilmunya, juga bukan kurang sedekahnya.
tapi salah dalam menetapkan niatnya, itu menjadi tolak ukur. Kasat mata memang amalan ini besar semua. Coba, jarang itu diberi. Ya, mampu berjihad, jarang. Mampu menguasai ilmu, juga jarang. Mampu punya harta, itu juga tidak banyak, tidak setiap orang dikasih. Nah, ketika seorang mampu naik ke tangga ini, lalu salah niatnya, itu menjadi fatal juga. Oleh karena itulah, sebesar apapun, sekecil apapun amalan kita, jangan dilihat kecilnya amalan kalau niatnya benar. Demikian sebaliknya, jangan terlalu bangga ketika kita mampu melakukan sebuah amalan yang besar, ketika salah niatnya juga akan menjadi sirna. Itu pelajaran daripada hadis kedua tadi terkait dengan hadis kedua di dalam Sahih Bukhari. 3 orang yang pertama dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Justru orang-orang yang melakukan amal besar tapi salah niatnya. Wa ya'udzu billah. Kemudian kami baca keterangan ulama waktu Abu Hurairah membaca hadis ini pingsan 7 kali. Pernah dengar 3 kali ya? Pingsan. Kelas Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah ini? Sahabat yang notabene termasuk sahabat yang tidak terlalu lama bersama Rasulullah. Ada yang mengatakan cuma 3 tahun. Karena ada yang mengatakan juga 4 tahun, tapi jadi delegasi untuk dakwah. Berarti sama Rasulullah cuma 3 tahun. Tapi pun walaupun beliau hanya 3 tahun bersanding dengan Nabi, rawi hadis paling banyak. Termasuk yang meriwayatkan hadis ini adalah beliau pingsan sebanyak 7 kali. Karena khawatir, begitu takutnya beliau kalau hadis itu menimpa diri beliau. Coba kelasnya Abu Hurairah, rawi hadis terbanyak. Beliau ini punya kelebihan-kelebihan. Ada jaminan surga, termasuk ahlu badar, ahlu bai'atul ridwan, ahlu uhud. Sudah ada jaminan. Masih memikirkan apa? Masih khawatir kalau salah niat. Abu Hurairah, kelas Abu Hurairah masih takut dengan niat, salah niat. Bagaimana dengan kelas kita? Tidak ada jaminan. Ini Abu Hurairah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, itu potongan hadis yang pertama. Tadi kami ingin menyampaikan juga hadis terkait dengan orang yang mengajarkan ilmu itu. Ya. Jadi disebutkan bahwa nanti orang yang pertama disiksa antara ketika salah niatnya, seorang guru dengan murid, ternyata guru yang disiksa dalam hadis itu. Jadi dalam Sahih Bukhari juga disebutkan ada seorang yang dulu waktu hidup di dunia dia seorang guru, seorang ustaz, dai, kiai, ya, guru lah ya, panutan. Namun ternyata orang ini disiksa di atas neraka berputar-putar, keluar semua isi perutnya, ususnya keluar semua. Lalu jamaahnya tanya, ya bertanya, baik fulan, bukankah anda dulu yang mengajarkan kami kebaikan, melarang kami dari kemungkaran? Iya, kata si fulan yang disiksa, memang iya saya yang mengajarkan, tapi dulu waktu saya mengajarkan kamu, saya melanggar dulu. Nah ini orang disiksa duluan dong, sebelum jamaahnya. Makanya kita ini para dai ini jangan bilang wah enak jadi dai, besar tanggung jawabnya. Ya besar tanggung jawabnya. Kalau boleh tukar posisi aja. Ya. Iya. Ya lebih aman. Jadi mustamik daripada jadi pembicara. Nah, mestinya karena pembicara itu kan suaranya lebih dekat ke telinganya, mestinya lebih dahulu paham. Ya, daripada yang mendengar. Nah inilah tanggung jawab besar berada di pundak-pundak para dai yang tentunya ada hitungannya pada hari kiamat. Makanya ketika dai ini betul-betul hati-hati, dia akan betul-betul memahami betul bahwa hadis ini sangat menjadi cambuk yang mestinya harus ditangisi di dalam sujud-sujudnya para dai khususnya.
para dai, kemudian juga para orang-orang kaya. Jangan bangga dulu Pak, punya mobil Mercedes-Benz, Alphard, mangkrak dulu kan, mangkrak semuanya di dalam bagasi, rumah mewah, tabungan banyak. Jangan bangga dulu, hisabnya ini yang berat. Kalau mungkin waktu didapat mudah, tapi pertanyaannya ini yang berat. Min aina wa ila aina, dari mana dan untuk apa? Kan pertanyaannya dua, dari mana ya, dan untuk apa? Bisa jadi dari mananya ini halal, tapi diinfakkan kemana ini haram. Ketika dari mana halal lalu digunakan untuk apa haram, nah, nyangkut juga.